Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Sejarah PT Sinar Sosro. Pada tahun 1940, keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di kota Slawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. Pada tahun 1960, Swigi Harto Sosro Jojo dan saudara-saudaranya hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosro Jojo kepada masyarakat Jakarta. Lalu, tahun 1965, teh cap botol ini melakukan strategi cicip rasa, yakni mendatangi pusat-pusat keramaian seperti pasar, lalu memulai masak dan menyeduh teh langsung di tempat. Tetapi cara ini kurang berhasil. Kemudian teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan ke dalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan melakukan mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa sebagian besar tumpah. Akhirnya secara tidak disengaja ditemukan ide untuk membawa teh yang telah diseduh di kantor dan dikemas ke dalam botol bekas kecap atau limau yang sudah dibersihkan. Pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol dengan nama teh botol sosro. Desain yang digunakan mengalami 3 kali perubahan, yakni pada tahun 1969, 1972, dan 1974. Teh botol sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik dari perkebunan sendiri. Sampai saat ini, PT Sinar Sosro sudah mempunyai 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar, serta pabrik yang khusus memproduksi air mineral prima A, yaitu di Sentul, Purbalingga, dan Pandaan. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan mengeksplor produk-produk on-way packing atau non-botol beling ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Saat ini, produk-produk yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro adalah teh botol sosro, fruity sosro, es teh, country juice, dan air mineral prima. Struktur organisasi yang pertama adalah General Manajemen, membawahi Direktur, membawahi Maintenance Departemen, Personalia Departemen, dan Public Relation Departemen. Maintenance Departemen membawahi Quality Asuransi dan General Affair. Personalia Departemen membawahi Accounting Departemen, R&D Development, Marketing Departemen. Public Relation Departemen membawahi Purchasing Departemen. PT Sinar Sosro sebagai salah satu produsen minuman ringan menyadari bahwa perencanaan kebutuhan akan kapasitas produksi yang digunakan selama ini masih belum optimal, sehingga masih perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kebutuhan perencanaan akan kapasitas produksi yang optimal. Perencanaan kebutuhan kapasitas produksi selama ini masih dirasakan kurang baik, sehingga pada saat tertentu perusahaan harus menanggung biaya produksi yang cukup tinggi untuk memenuhi permintaan yang diterima. Bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian akibat sulitnya mendapatkan bahan baku. Sementara permintaan pasar yang diterima harus segera dikirim. Oleh karena itu, PT Sinar Sosro melakukan salah satu teknik untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan teknik peramalan. Pengorganisasian.
Pertama, ada General Manager, merupakan pimpinan tertinggi perusahaan. Kedua, ada Manajer Produksi dan Maintenance, bertanggung jawab kepada General Management. Ketiga, Manajer Personalia dan Umum, bertanggung jawab kepada General Management. Dan atas segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat umum, baik yang berhubungan keluar maupun ke dalam perusahaan. Keempat, Kepala Bagian Pembelian, bertanggung jawab kepada Manajer Produksi dan PM. Kelima, Manajer Akunting dan Finance, bertanggung jawab kepada General Management. Kemudian Kepala Divisi. Untuk produksi tes sosro, terdapat 3 orang supervisor yang bergantian menurut shift, bertanggung jawab kepada manajer, produksi, dan maintenance. Kemudian ada Kepala Gudang, bertanggung jawab kepada supervisor. Kemudian ada Manajer Quality Control, bertanggung jawab kepada General Manager. Kemudian ada Kasir, bertanggung jawab kepada supervisor. Kemudian ada Keamanan, bertanggung jawab kepada supervisor Personalia dan Umum. Kemudian yang terakhir ada Analis, bertanggung jawab kepada Manajer QC. Pengarahan pada PT Sinar Sosro agar para anggota perusahaan mau dan berusaha mencari maksud dan tujuan perusahaan. Pengarahan adalah proses membimbing, memberi instruksi, dan membimbing bawahan untuk bertindak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengandalian kualitas proses produksi merupakan upaya menjamin kualitas produk dan membantu menjaga kinerja proses produksi dalam batas toleransi. Pengandalian kualitas proses produksi di PT Sinar Sosro yakni dengan proses pembotolan yang menggunakan pos kendali sebagai pengontrol berfungsi menyeleksi peti botol dan peti isi tidak standar. Masalah bagaimana berjalannya pengendalian kualitas proses pembotolan pada produksi teh botol sosro merupakan masalah penting bagi perusahaan karena proses pembotolan memiliki peran besar dalam menghasilkan produk berkualitas. Pengadaan atau rekrutmen diawali dengan administrasi, mengisi formulir. Apabila sesuai dengan kualifikasi, maka dikirimkan kembali yang lebih rinci. Psikotes, wawancara dengan HRD. Diperlukan waktu 2-3 minggu untuk memberikan informasi ke tahap selanjutnya. Di sistem ini menggunakan sistem gugur. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Setelahnya baru dinyatakan lulus. Pengembangan jenis minuman yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari teh botol sosro, roti sosro, es teh, PEBS, konflikus, hingga air mineral pun. Kompensasi dalam hubungan antara industri dan pekerja harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dalam analisis ini, PT Sinar Sosro memberikan kompensasi-kompensasi yang telah disediakan kepada karyawan yang berupa gaji, tunjangan, fasilitas kesehatan. Pengintegrasian pada PT Sinar Sosro, integrasi yang dilakukan adalah dengan memberikan bonus kepada karyawannya jika dapat memenuhi target penjualan. Selain itu, PT Sinar Sosro juga tidak membeda-bedakan antara karyawan satu dan yang lainnya. PT Sinar Sosro juga menjunjung tinggi kejujuran dan integritas bisnis. Selain itu, PT Sinar Sosro juga memberikan tunjangan pada hari-hari tertentu. Pemeliharaan sistem perawatan yang selama ini berjalan di PT Sinar Sosro adalah pendekatan konsep pilar. Clean, investigate, lubricate, adjust, repair. Kegiatan perawatan berdasarkan konsep tersebut, di mana penggantian partnya terjadi apabila komponen tersebut mengalami kerusakan. Kedisiplinan, semua aktivitas ataupun kegiatan selama KKM sudah diatur oleh PT Sinar Sosro, dilaksanakan sesuai dengan hari kerja, yaitu 6 hari dalam 1 minggu, setiap hari Senin sampai Sabtu, dan memakai sistem shift, pagi, sore, dan malam, sesuai jam kerja masing-masing. Dan juga pegawai atau karyawan diwajibkan memakai baju seragam
PT Sinar Sosro. Pemberhentian diawali dengan musyawarah karyawan dengan pemimpin perusahaan, kemudian musyawarah pemimpin serikat buruh dan pimpinan perusahaan, kemudian pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.